Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Awalunisa, MSEI, dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi ini. Jangan lupa simak ya videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizikia dengan nomor induk mahasiswa 2005010191. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efisien. Pareto adalah ekonomi Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utiliti orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Ekonomi Islam mazhab mainstream menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi neoklasik, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimasi bisa dicapai melalui dua jalur. Pertama, penggunaan kombinasi input yang memaksimasi laba. Kedua, penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Imam Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkatkan, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utiliti orang lain. Katakanlah Jono dan Kirun mempunyai 10 unit makanan dan 6 pakaian. Awalnya Jono memiliki 7 unit makanan dan 1 unit pakaian, sedangkan Kirun memiliki 3 unit makanan dan 5 pakaian. Bagi Kirun, ia bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Sedangkan bagi Jono, ia bersedia memberikan 1/2 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Nah, karena Jono lebih menyukai pakaian daripada Kirun, maka keduanya dapat lebih tinggi utilitinya dengan melakukan pertukaran. Selama MS marginal rate of substitution dari Jono dan Kirun berbeda, maka mereka akan terus melakukan pertukaran karena keduanya dapat terus meningkatkan utilitinya. Dengan kata lain, selama MRS-nya berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai ketika MRS-nya berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai ketika MRS setiap orang sama. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramawati dengan NIM 2005011092.
Baiklah, saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari teman kita yaitu Putri Rizkia, dan materi yang kedua yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setempat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisiensi tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama yaitu konsep egalitarian, yaitu setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Dan yang kedua konsep Rawlsian, yaitu maksimal utility orang yang paling miskin. Dan yang ketiga yaitu konsep utilitarian, yaitu maksimalkan utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Dan yang keempat, konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Bisa jadi sama rasa sama rata. Tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Lihat saja contoh Jono dan Kirun. Alokasi terakhir yang tidak efisien, tidak sama rata sama rasa. Malah bila dipaksakan sama rata sama rasa, alokasinya tidak efisien karena mengabaikan kenyataan bahwa manusia mempunyai selera yang berbeda. Bisa jadi you get what you deserve. Tidak adil dalam pandangan Islam karena orang yang endowmentnya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada endowmentnya kecil, sehingga yang kuat dapat menzolimi yang lemah. Lebih dari sekedar efisiensi dan keadilan, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan Edgeworth box. Berkutat pada distribusi yang berkeadilan saja berarti suatu zero sum game. Misalnya utility Jono naik 5, utility Kirun turun 5. Kenaikan total utility nihil. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Misalnya utility Joko naik 5, utility Kirun naik 5. Kenaikan total utility 10. Jadi bukan hanya mempersoalkan kue akan dibagi secara adil, namun juga bagaimana kue yang akan dibagi bertambah besar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hizmi Rizati, mahasiswa 200501093, akan membacakan materi ketiga dengan materi distribusi pendapat Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan maksimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi atau redistribusi kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan complete income equality untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Di sini yang pertama, ada distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa
Seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi legalitas halal haram mulai dari produktivitas, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi, maupun investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapat secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, pemerintah atau negara harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah, lahan, maupun industri. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik. Distribusi tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non-monetary lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syariah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Yang B, kompetisi pasar dan retribusi sistem. Perspektif teori menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Keberatan terbesar terdapat mekanisme pasar adalah bahwa pasar tak lebih sebagai instrumen bagi kelas yang berkuasa atau investor untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Faris Fadil akan membacakan konsep moral Islam dalam pendapatan. Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia mendapat memproduksi kekayaan dan jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Pandangan ekstrim lainnya yaitu paham komunisme yang menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis, yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling mulia, dan bahkan manusia diberikan kepercayaan sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola dunia guna mencapai kemakmuran. Di
Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan, disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehubungan dengan masalah distribusi ini, Qaradawi menjelaskan sebagai berikut. Pertama, nilai kebebasan. Nah, nilai kebebasan itu ada asas kebebasan, yang berarti kebebasan dalam mutlak dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan esanya, serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah lah yang menciptakan dan Dia pula yang mengatur segala urusan, sehingga tidak layak bagi manusia untuk menyombongkan diri serta bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena makhluk di hadapan Tuhan adalah sama. Kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan kehidupannya. Seorang yang terbelenggu tidak akan produktif. Islam memberikan kebebasan kepada manusia berusaha, memiliki, mengelola dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Kedua, bukti-bukti kebebasan. Yang pertama ada hak milik pribadi. Hak milik pribadi. Kepemilikan adalah suatu bukti prinsip kebebasan. Seorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara yang dibenarkan Islam. Islam melindungi hak milik pribadi dari perbuatan zalim seseorang dan menganjurkan untuk mempertahankan hak miliknya. Kebebasan mengharuskan seseorang untuk menanggung risiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya. Kemudian warisan. Disyariatkan warisan adalah sebagai pencerminan di mana seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Peroleh hak milik dari pemilik yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu melalui warisan dan wasiat. Kedua hal ini diakui oleh syar'i dengan maksud untuk memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat. Warisan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pemerataan kekayaan. Perluasan dan pemindahan dari seorang pemilik kepada beberapa orang yang ketentuannya pembagiannya telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu kedua, nilai keadilan. Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seseorang diperbolehkan memiliki, namun ada ketentuan batasnya atau aturan dalam memperoleh, mengembangkan dan mengonsumsi harta yang dimilikinya. Islam juga mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya. Hal di atas dimaksudkan karena pada dasarnya manusia sangat senang mengumpulkan harta, sehingga dalam pembelanjaan hartanya terkadang ia berlaku boros dan kikir. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim. Ayat yang ditegaskan dalam Al-Quran yakni seorang muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan. Jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu pembagian pendapatan harus diberikan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan nomor induk mahasiswa 200501095. Di sini saya sebagai pemateri kelima
pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Pada gambar di atas, panel A dan panel D adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut sebagai OA, dan untuk individu B kita sebut saja sebagai OB. Untuk mempermudah pembahasan tentang keseimbangan konsumsi antar individu ini, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut ke dalam satu kesatuan. Cara yang termudah adalah memutar ruang konsumsi antar individu 2 hingga 180 derajat. Maka kita akan mempermudah untuk mendapatkan sebuah kontak yang berisi ruang konsumsi untuk kedua individu. Dengan tidak mengubah letak titik origin, maka kita melihat bahwa titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik itu OA maupun OB, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Dalam literatur kontemporer, kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu tersebut dikenal sebagai Edward box. Individu A maupun individu B akan dikombinasikan kedua kombinasi tersebut sesuai dengan referensi dan Edward yang dimiliki. Kita tuliskan saja, konsumsi untuk individu A adalah CA, sama dengan CA pangkat X CA pangkat Y, di mana CA pangkat X mempresentasikan konsumsi untuk beras X dan CA pangkat Y untuk konsumsi gandum atau Y. Kemudian untuk individu B, poin keseimbangan konsumsi kita tuliskan CB sama dengan CB pangkat X CB pangkat Y. Keadaan di mana CA dan CB adalah tingkat konsumsi yang fair, maka hal ini yang dimaksud dengan alokasi. Alokasi untuk konsumsi komoditas X dan Y dibatasi oleh total penawaran dari komoditas X dan Y. Gambar di atas adalah box ruang konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indifference. Perhatikan bahwa IC untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Walaupun ICA berwujud cekung dan ICB berwujud cembung, namun kedua ruangan tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasannya, individu A akan berusaha mengonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin A. Misalkan ICA yang kedua lebih tinggi daripada ICA yang pertama. Begitu juga bagi konsumen B, pada kurva ICB yang kedua memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada IC yang pertama. Tingkat keseimbangan untuk konsumen A dan B terjadi bila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan ICB. Namun, tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Misalkan, titik E pertama adalah tingkat keseimbangan kedua konsumen, namun titik E pertama belum menunjukkan tingkat yang paling optimal bagi kedua konsumen. Titik E pertama dihasilkan dari perpotongan antara kurva IC A yang kedua untuk preferensi individu A dan kurva ICB yang pertama bagi konsumen A. Titik E sudah optimal, namun bagi konsumen B, titik E pertama belum optimal karena baru berada dalam tingkat kepuasan IB pertama. Karena tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasan menjadi ICB. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu nilai E. Nah, titik E inilah tingkat Pareto optimal tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Arifin dengan NIM 200501096. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola kekayaan dalam ekonomi Islam serta dampak distribusi pendapatan dalam Islam.
Pola distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Ada beberapa pola yang dapat digunakan dalam pendistribusian kekayaan. Di antaranya, pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, atau yang oleh ulama Hijaz menyebutnya dengan qirad. Dalam praktiknya, mudharabah adalah di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Kedua, musyarakah. Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk corporate dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. 3. Distribusi pendapatan melalui pola mekanisme pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama suka. Dalam artian, sama-sama suka adalah saling ridho, dan transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah. 4. Larangan penimbunan dan spekulasi. Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun, semata karena fakta penimbunan tersebut tidak terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Menurut Sudarsono, dalam buku Konsep Ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. Pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seorang muslim akan menghindari praktik distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. 3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Keempat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.